Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang hari ini saya bisa berada di CV PLUP Engineering, bertemu dengan bosnya langsung, yaitu Mas Karimin, alumni SMK Saraswati Salatiga tahun 2003. Gimana kabarnya Mas Karimin? Baik Pak. Salam SMK bisa, SMK hebat. Baik, Mas Karimin, siang hari ini sengaja waktu saya betul-betul saya luangkan ke Bekasi ini, ke Jalan Narogo untuk bertemu dengan Mas Karimin. Mungkin bisa diceritakan Mas Karimin awal mula merantau dari Salatiga sampai ke Bekasi. Awal mulanya seperti apa Mas Karimin? Hingga sampai sekarang menjadi big boss besar CV PLUP Engineering dengan karyawan hampir 100 lebih. Dan salah satunya juga karyawannya adalah dari alumni SMK Saraswati. Ayo Mas Karimin, silakan, tolong ceritakan. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan salam untuk adik-adik kelas yang ada di SMK Saraswati Salatiga yang masih berjuang menuntut ilmu di SMK Saraswati. Sedikit kita berbagi pengalaman hidup, menceritakan perjalanan hidup saya, bukan berarti kita untuk menunjukkan diri atau supaya kelihatan wow, tapi untuk mengedukasi dan memberi satu informasi bahwa semua anak bangsa, semua murid-murid Saraswati itu punya potensi yang luar biasa. Jadi 2003 saya lulus. Belum dikatakan lulus tapi saya sudah bisa kerja. Pada saya main-main lagi ke Saraswati, ada lowongan di Danamas sama waktu itu Berarti sebelum ke Saraswati sampai ke Danamas Prima sudah sampai Bekasi dulu pernah ya? Pernah. Danamas Prima itu saya masuk tepat tanggal 15 Maret 2005 dan saya mengundurkan diri resmi itu tanggal 30 Maret 2013. Berarti berapa tahun? 8 tahun 15 tahun. 8 tahun, luar biasa. Jadi keputusan berani yang diambil Mas Karimin ini tidak dimiliki oleh banyak orang, tapi mengambil keputusan resign, buka usaha sendiri, dan alhamdulillah sukses sekarang. Tapi sebelum sukses sampai sekarang ini awalnya gimana Mas? Saat merintis awal, terus kok keluar itu loh. Ini jadi membuat penasaran saya selaku gurumu gitu kan. Wes posisi enak, naik jabatan, promosi, nyaman, kok malah keluar. Apa sebabnya gitu? Ini, ketika kita berada di zona nyaman, sebenarnya itu adalah awal dari titik kelemahan kita. Titik kelemahan kita itu ketika kita nyaman berada di lingkungan yang merasa nyaman. Oke. Apapun yang terjadi kita harus berani keluar dari zona nyaman itu sendiri. Kita terbuai semakin kita lemah. Siap. Wah, ini berarti tidak semua orang mau berpikir kayak gini nih. Jadi biasanya kalau sudah nyaman ya sudah santai aja gitu kan, malah melemahkan kinerja. Tapi kalau kamu enggak ya, begitu dibuat nyaman justru hati ini berontak. Betul. Untuk berbuat lebih. Oke. 2013 saya sebenarnya di pertengahan 2012 itu saya sudah mengajukan resign. Mengajukan resign sama direktur nggak boleh. Akhirnya saya dapat gaji 2. Oh gitu, luar biasa ya. Jadi sama Sampai perusahaan sebetulnya. ini saya digaji, saya digaji di bawah meja itu 1. Nah iya. Yang ini tanpa sepengetahuan keluarga, tetapi tidak saya selewengkan. Akhirnya saya tabung uang. Oke. Ini kalau tidak kemampuan Mas Karimin, karakter Mas Karimin, kemampuannya betul-betul oke, nggak mungkin seorang bos mau memberikan uangnya pribadi untuk menambahi gajinya Mas Karimin dari uang pribadinya sendiri.
sampai sebegitunya. Berarti Mas Karimin ini mempunyai sesuatu yang lebih begitu. Bahkan sampai pada waktu itu saya disuruh, udahlah kamu beli jasa supaya perusahaan ini bisa upgrade kamu. Karena kita bentuk di jasa. Oke, paham. Jadi Berarti seorang STM yang di mana meja duduknya ini rata-rata orang S1. Oke, paham sekarang aku. Dan saya itu satu-satunya STM yang bisa duduk di sini. Iya. Tapi kesejahteraannya Sama. tidak kurangi. Kalau kesejahteraan sebenarnya tidak mengurangi. Nanti antaranya dengan kamu sebagai seorang SMK dengan sarjana kesejahteraannya beda nggak? Sama. Oh sama tetap. Yang beda kan cuma gaji pokok. Oh gaji pokoknya tetap beda. Karena untuk asuransi kita sama. Sama, hanya gaji pokok aja ya. Tapi ini kan tuntutannya nanti ketunjangan berikutnya. Karena acuannya ke gaji pokok. Oh oke, rentetannya ada ke belakang. Jadi ketika di jumlah total kita bisa selisihnya itu hampir 30%. Dan beliau yang punya ijazah. Oke, berarti tak simpulkan berarti gini Mas Karimin. Jadi tadi salah satu alasan resign, satu karena dinyamankan banget. Yang kedua karena mempunyai perlakuan kesejahteraan lah, gaji mungkin yang berbeda antara kamu ijazahnya SMK dengan anak baru ijazahnya sarjana. Padahal kemampuan kerja, tanggung jawab kerja, kualitas kerja kamu sama dengan seorang sarjana. Ini yang membuat kamu akhirnya merasa ya bergejolak lah jiwamu. Jadi Mas Karimin ini bisa menjadi contoh untuk adik-adik alumni SMK Saraswati, mungkin juga bisa menjadi SMK dari manapun gitu. Karena betul-betul sejak dari zaman sekolah itu Mas Karimin sudah pekerja keras, pembelajar keras. Kemudian PKL juga di tempat yang keras. Kemudian juga berjuang mencari pekerjaan sampai akhirnya dia menjadi pinter berkembang bersama PT Gana Mas Prima. Namun pada akhirnya karena dinamika perkembangan semakin hidup ini semakin terus berkembang sampai akhirnya memutuskan pilih berhenti menjadi karyawan. Dan alhamdulillah keluar dari PT Gana Mas Prima Bekasi juga dengan baik-baik. Sampai hari ini juga dengan pimpinan PT Gana Mas Prima juga masih berhubungan baik, masih berkomunikasi dengan baik, tapi dia putuskan untuk berhenti bekerja, kemudian merintis usaha. Oke, untuk amalan bertemu dengan Mas Karimin, bosnya CV Value Engineering Bekasi, cukup di sini dulu. Dari awal merintis kerja di Bekasi sampai dipercaya oleh perusahaan besar sampai berhenti di perusahaan besar. Kemudian sekarang mendirikan perusahaan sendiri. Terima kasih rekan-rekan. Memang inovasi bukan untuk orang lemah dan ini sudah dicontohkan oleh Mas Karimin. Kemudian tunggu sesi berikutnya. Mas Karimin membuka usaha CV Value Engineering dari mulai nol sampai menjadi besar. Sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih Mas Karimin. Sukses selalu. Saya Kering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.